Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian 15. Kehamilan dan rencana penculikan. Kita mau kemana, Tuan? Apa kita mau langsung pulang saja? Tanya Lando. Ya, aku mau pulang ke mension. Jawab Rega merapikan pakaiannya tanpa menghentikan langkah kaki. Siap, Tuan. Saya akan mengantar Anda pulang. Lando langsung mengantar Arga pulang ke rumahnya. Saat ini juga sudah menunjukkan tengah malam. Setibanya pria itu di mension, Arga langsung memasuki sebuah kamar, yang dia tahu istrinya sedang tidur di sana. Saat tiba dalam kamar, pria itu tampak tersenyum lembut. Dan mendekati Jisha yang tertidur pulas di kamar tamu. Arga naik ke atas ranjang dan memeluk tubuh wanita itu dengan pelukan hangat. Bagaimana bisa kau tertidur sepulas ini? Dan saat kau tertidur, kau tidak merasa jika ada seorang yang memelukmu. Kau begitu ceroboh. Sikap ceroboh yang seperti ini sangat berbahaya bagimu, jika kau tidur dan tidak mengunci kamar. Gumam Arga merapikan rambut istrinya. Terlihat Arga mencium pucuk kepala istrinya. Bersabarlah untuk beberapa hari lagi, setelah itu aku akan membuka jati diriku dan akan menceritakan semuanya padamu. Aku berharap kau tidak marah setelah tahu yang sesungguhnya, batin Arga dalam hati, menatap intens wajah istrinya yang tertidur. Arga sudah mempersiapkan satu rencana untuk membongkar siapa dirinya kepada istrinya. Arga akhirnya bisa meyakinkan hatinya, dan sudah memilih Jisha sebagai pilihan yang tepat untuk mendampingi hidup pria itu. Dia tidak meragukan lagi saat melihat sikap tulus yang ada pada istrinya. Jisha sudah berhasil membuka mata Arga, dan memilih untuk mengakhiri sandiwaranya setelah rencana keduanya berhasil. Ting! Sebuah notifikasi masuk ke dalam ponsel Malvin, di mana terlihat dengan jelas adegan panas istrinya yang bermain dengan seorang pria yang wajahnya disensor dalam video itu. Wajah Malvin memerah, dengan tatapan yang siap untuk menerkam istrinya. Apalagi sampai pagi, ternyata wanita itu belum kembali dari semalam. Sasa! Akan kubunuh kau! Bangun kau, Sasa! Bentak Malvin yang menarik selimut istrinya dengan kasar, karena wanita itu masih tertidur dengan pulas di sebuah kamar hotel. Sasa langsung terbangun saat menyadari seseorang yang berteriak memanggilnya. Apalagi merasa tubuhnya yang seperti polos, tak mengenakan sehelai benang pun. Ketika membuka mata, betapa kagetnya wanita itu saat melihat suaminya. Sudah berdiri di hadapannya, dengan pandangan yang siap untuk menerkamnya saat itu juga. Emas! Ucap Sasa terbata-bata saat ia melihat suaminya. Yang entah dari mana bisa tahu keberadaannya, yang berada di hotel itu. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sasa, sehingga membuat wanita itu terpental ke samping dengan kerasnya. Dasar wanita murahan! Aku pikir selama ini kau hanya menyerahkan tubuhmu padaku, tapi ternyata kau benar-benar wanita murahan, yang bisa ditiduri oleh siapa saja. Mungkin kau juga wanita yang tidak pernah puas, jika hanya dengan satu laki-laki. Rahang pria itu benar-benar mengeras, dengan amarah yang menggebu-gebu. Ia tak menyangka, ketika istrinya menyelingkuhinya. Benar apa kata pepatah? Hari ini kau menyelingkuhi, besok hari mungkin saja kau yang akan diselingkuhi lagi. Sasa memegang wajahnya yang terasa begitu perih dan panas, akibat tamparan keras dari si suami, yang sedang mengamuk di hadapannya. Wanita itu juga mengedar pandangan, mencari sosok pria yang semalam tidur dengannya di kamar itu. Pria yang Sasa pikir adalah Rega. Pria kaya raya, dan tidak mungkin ditolak oleh wanita matre manapun, juga wanita sepertinya. Tak tahu saja wanita itu, jika pria semalam yang menggenjot nikmatnya di ranjang, adalah seorang laki-laki yang sudah dibayar oleh Rega untuk mencicipinya dengan membuat adegan nikmat yang direkam tanpa sensor, terkecuali wajah si pria. Sasa menarik kasar selimut yang berada di tangan suaminya, dan menutupi tubuhnya. Apa yang kau lakukan ini, Mas? Kenapa kau tiba-tiba menamparku? Memang apa salahku? Sasa sengaja berpura-pura marah. Karena dia menyangka, suaminya tidak tahu kalau dia sudah digenjot nikmat. Dan suaminya hanya menuduh tanpa bukti yang jelas. Tanpa wanita itu ketahui, sebenarnya video nikmat semalam sudah tersebar luas di dunia maya.
dan lagi hangat-hangatnya menjadi tontonan dan perbincangan publik. Apa? Kau bertanya padaku, apa yang aku lakukan? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Apa yang sudah kau lakukan di sini? Kau benar-benar wanita julang dan murahan. Malvin sangat marah, sehingga tanpa sadar dia menggarap habis wanita itu hingga babak belur. Sasa merasakan kesakitan yang luar biasa. Cukup. Apa kau ingin membunuhku? Teriak Sasa menangis, sembari menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Iya. Memang benar aku ingin membunuhmu. Perempuan sialan sepertimu tidak pantas untuk dibiarkan hidup. Malvin kembali ingin memukul istrinya, tapi wanita itu berteriak dengan sangat kencang. Kau tidak punya bukti apapun, sehingga kau melakukan tindak kekerasan padaku. Aku bisa melaporkanmu kepada polisi, karena sudah melakukan kekerasan kepadaku. Pekiknya geram. Mendengar teriakan istrinya yang terus berusaha untuk mengelak. Malvin mengeluarkan ponsel dari sakunya, kemudian memutar video yang dia terima entah dari nomor siapa. Dan langsung melempar ponsel tersebut ke arah istrinya, sehingga ponsel itu hampir mengenai wajah Sasa. Sebelum sempat Sasa melihat video nikmat di dalam ponsel suaminya, sudah terlebih dulu terdengar suara desahan yang sangat nyaring dari ponsel itu. Sehingga Sasa mengambil dengan cepat ponsel suaminya, dan melihat kenikmatan yang semalam dia nikmati bersama seorang pria. Akan tetapi wajah pria itu disensor, dan Sasa tak bisa melihat siapa pria yang bersamanya itu. Sasa masih saja menduga, jika pria dengan wajah yang disensor itu adalah Rega, yang semalam menggenjot nikmat bersamanya. Akan tetapi, sebuah harapan tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Karena yang jelas bukan Rega yang berada di dalam video itu, melainkan laki-laki lain. Glek. Ia menelan saliva dengan kasar. Saat menyadari, apa yang membuat suaminya begitu marah padanya. Bagaimana? Apa sekarang kau masih ingin mengelak? Dengan genjotan kenikmatan menjijikan yang kau lakukan itu? Kau ingin mengatakan itu hanya palsu? Atau mengatakan itu adalah sebuah editan? Tanya Malvin, dengan wajah yang semakin memerah marah. Saat mendengar suara istrinya yang berteriak nikmat, sedang memandu nikmat dengan laki-laki lain. Melihat Sasa hanya diam, Malvin kembali merasa berang. Ia ingin menamparnya menjadi odading. Tapi sebelum sempat tangannya mendarat di pipi wanita itu, terdengar suara yang menghentikannya. Malvin, apa kau ingin membunuh Sasa? Bentak Arini, yang ternyata juga datang ke hotel tempat Sasa berada saat ini. Jika ada yang bertanya bagaimana Arini bisa mengetahui lokasi Sasa? Tentu saja jawabannya karena dia juga menonton video yang ditonton oleh Malvin. Sehingga Sasa bisa datang ke sana. Dan melihat adiknya yang sudah babak belur oleh perlakuan suaminya, yang menggarapnya habis-habisan. Kau masih ingin membela adikmu yang julang ini? Lihatlah apa yang sudah dia lakukan. Dan sebentar lagi dia akan mempermalukan kita semua. Karena video yang menjijikan itu sudah tersebar kemana-mana, dan menjadi tontonan oleh semua orang. Ucap Malvin, menunjuk-nunjuk wajah istrinya. Yang menangis ketakutan sembari memeluk Arini, yang kini berada di dekatnya. Arini hanya diam saat melihat suami dari adiknya yang begitu marah. Apa yang ingin dia katakan? Karena apa yang diucapkan Malvin itu benar, kalau Sasa sudah mempermalukan mereka semua. Dan sebentar lagi mereka semua akan menanggung rasa malu yang luar biasa. Yang sudah dilakukan oleh adiknya. Bong beng brang. Nampan yang berada di tangan Jisha terjatuh ke lantai. Saat melihat foto yang tidak pantas, dengan yang tampil di layar TV. Dengan tema, adegan nikmat, yang dilakukan oleh salah satu putri damar. Pemegang perusahaan Dell, yang kini lagi hangat menjadi perbincangan, yang berselingkuh dengan seorang laki-laki lain di sebuah hotel. Padahal perempuan itu sudah menikah, dengan pemegang perusahaan BK. Hanya di bagian nikmat kakaknya saja yang disensor. Selebihnya semua terlihat dengan jelas, jika yang melakukan hal menjijikan itu adalah kakaknya, Sasa. Kak, Sasa. Gumam Jisha, seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat. Apa dia kakak MU? Hum. Sungguh memalukan sekali. Ucap Arga yang belum berangkat ke kantor, sembari bersedekap dada dan menyandarkan punggungnya di dinding. Melihat istrinya yang syok, melihat kenikmatan kakaknya yang memalukan, yang kini ditonton oleh semua orang.
Jisha hanya bisa menunduk malu. Saat mendengar ucapan pria di balik masker itu, yang seperti sedang mengejeknya. Kak Sasa, bagaimana kau bisa melakukan itu, Kak? Bukankah kau sudah menikah dengan Malvin? Lalu apa yang kau lakukan ini, Kak? Kau sudah mempermalukan dirimu sendiri, Kak. Batin Jisha bertanya-tanya, ia berusaha untuk menyembunyikan rasa malunya di hadapan cucu majikannya. Jisha melihat ke bawah lantai, di mana tadi ia sempat menjatuhkan cangkirnya yang berada di nampan. Dan kini sudah berserakan di lantai. Wanita itu berusaha untuk berjongkok, guna memungut cangkir yang sudah dia pecahkan. Tiba-tiba, dia merasa kepalanya sangat pusing. Pandangan Jisha langsung buram dan bruk. Jisha panik Arga saat melihat istrinya sudah terjatuh di lantai tak sadarkan diri. Pria itu buru-buru menghampiri istrinya dan menggendong tubuh wanita itu untuk membawanya ke kamar. Oma yang melihat cucunya, buru-buru masuk ke dalam kamar. Oma juga berlari mengikuti cucunya dari belakang. Ada apa, Rega? Apa yang terjadi dengan istrimu? Apa kau menyakiti istrimu? Kamu memukul istri Emu, Rega? Terdengar suara Oma yang marah-marah. Berpikir jika cucunya itu memberi kekerasan kepada istrinya, sehingga membuat Jisha pingsan. Mana mungkin aku melakukan itu kepada istriku sendiri, Oma? Tadi Jisha tiba-tiba saja terjatuh dan tak sadarkan diri. Rega juga tidak tahu ada apa dengannya, Oma. Jawab Arga mengkhawatirkan istrinya. Kalau begitu, cepat hubungi dokter. Dan suruh segera datang kemari untuk memeriksa cucu menantuku, cemas Oma Pramusita. Arga segera mengambil ponselnya, dan langsung menghubungi dokter keluarga Oma Pramusita. Ia minta dokter tersebut untuk datang ke mension dengan cepat. Dokter yang dihubungi pun buru-buru datang ke kediaman Oma. Rega terlihat sangat khawatir, menunggu kedatangan dokter dengan tidak sabaran. Ia benar-benar mencemaskan keadaan istrinya, yang tiba-tiba tak sadarkan diri. Maaf Tuan Muda, kedatangan saya sedikit telat, kata dokter kepada Arga. Tidak apa-apa, segera dokter tolong periksa istri saya. Karena tadi dia tiba-tiba terjatuh, dan langsung pingsan. Titah Rega panik sendiri. Baik, Tuan Muda. Dokter itu langsung bergegas, menangani wanita yang terbaring di atas ranjang Rega. Sebenarnya dokter itu sedikit bertanya-tanya dalam hati, kenapa ada seorang wanita yang diizinkan berbaring di atas ranjang Tuan Rega. Padahal yang dokter itu tahu, kalau Rega belum pernah menikah. Tak ingin membuat dirinya dalam masalah. Dokter itu melakukan tugasnya dengan profesional, meski ada rasa penasaran dalam hati. Rega dan juga Nyonya Pramusita menunggu dokter memeriksa Jisha dengan sabar. Beberapa menit menunggu, akhirnya pemeriksaan Jisha sudah selesai. Bagaimana, dokter? Ada pada dengan istri saya? Tanya Rega membuat dokter itu sempat melongo. Istri? Jadi wanita itu adalah istri, Tuan Rega? Batin dokter tersebut. Tersadar dia sedang ditanya, dokter itu buru-buru menjawab. Ah, tidak ada yang serius dengan istri Anda, Tuan. Jelas dokter itu tersenyum. Mendengar jawaban dari dokter begitu, tentu saja membuat Rega tidak puas dengan jawaban dokter. Arga langsung menatap tajam dokter tersebut. Jangan bercanda, kamu. Kalau memang istriku tidak apa-apa, lalu kenapa dia bisa pingsan? Glek. Tuan muda ini, seharusnya dia mendengarkan dulu apa yang ingin aku katakan, bukan hanya main potong gitu aja pembicaraanku. Batin dokter tersenyum kecut. Maksud saya, alangkah baiknya jika Anda membawa istri Anda ke rumah sakit. Karena sepertinya ini bukan keahlian saya. Sepertinya, istri Anda sedang hamil, Tuan. Jika Tuan ingin mengetahui lebih lanjut tentang kehamilan istri Anda, mungkin Anda bisa membawa Nona untuk menemui dokter ahli di bidang ini. Saran dokter itu tersenyum. Arga langsung bungkam saat mendengar ucapan dokter yang mengatakan jika istrinya sedang hamil. Dia seolah tak percaya jika istrinya bisa hamil secepat itu. Karena yang pria ingat itu, dia baru sekali menggenjot istrinya. Ia tak menduga ternyata istrinya bisa hamil begitu cepat. Oma yang mendengar ucapan dokter, langsung mendekati dokter itu. Ia bertanya untuk memastikan jika cucunya benar-benar hamil dan dia tidak lagi sedang salah dengar. Apa maksud dokter?
Maksud dokter cucu menantu saya sedang hamil muda, begitu? Pramusita terlihat begitu bahagia. Iya, Nyonya. Cucu Anda sedang hamil. Dan kalau Nyonya ingin mengetahui perkembangan janinnya, Nyonya bisa membawa cucu menantu Nyonya untuk memeriksanya di rumah sakit. Pramusita sangat senang dan begitu bahagia ketika mendengar cucu menantunya itu ternyata sedang hamil, yang membuat Jisha pingsan tadi. Tak, seseorang melempar amplop berwarna coklat, tepat di hadapan dua orang pria yang terlihat begitu sangar. Tangkap wanita itu, kemudian bawa dia datang kemari. Aku tidak mau ada kegagalan dalam misi penculikan kalian. Aku berani membayar kalian mahal. Itu karena aku tidak ingin mendengar yang namanya kegagalan. Kata Leo yang ternyata sedang membayar orang untuk menculik Jisha. Dan dia ingin sekali menyiksa wanita itu, karena sudah berani membunuh adiknya. Selebihnya, aku akan membayar kalian setelah kalian berhasil menangkap Putri Sidamar itu. Lanjut Leo. Baik, Tuan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menangkap wanita yang Anda inginkan. Jawab kedua pria itu meyakinkan Leo. Jangan mengecewakan aku. Kerjakan. Kedua penjahat itu bergegas pergi untuk melaksanakan perintah yang dipinta oleh Leo, kakak dari Rian. Jisha, mungkin kau bisa lepas dari kurungan penjara yang sudah sepantasnya kau jalani. Karena sudah membunuh adikku. Tapi kau harus ingat, kau tidak akan bisa lepas dari kematianmu yang berada di tanganku. Darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa. Lanjut Leo penuh amarah, ia bertekad ingin membunuh wanita yang dia anggap pembunuh adiknya. Jisha sudah tersadar dari pingsan dan duduk di atas ranjang. Wanita itu mengedarkan pandangnya, dia mengerut ketika mengenali tempat di mana dia berada saat ini. Kenapa aku bisa berada di dalam kamar ini? Jangan sampai pria angkuh itu melihat aku, yang sedang berbaring di atas ranjangnya. Batin Jisha buru-buru ingin turun dari ranjang. Apa yang ingin kau lakukan? Terdengar suara Arga yang menegur wanita itu. Suara Arga membuat Jisha terperanjat kaget. Ia menelan saliva saat menyadari, ternyata ada pria itu di kamarnya. Yang melihat dia masih di atas ranjang. Maafkan saya, Tuan. Saya juga tidak tahu kenapa saya berada di dalam kamar Anda. Jisha bergegas berjalan cepat, ingin keluar dari kamar. Apa kau bisa berjalan pelan? Kau bisa terjatuh saat kau berjalan secepat itu. Ucap Arga, takut jika sampai istrinya terjatuh dan bisa membahayakan janin dalam perutnya. Maaf. Jisha langsung keluar dari kamar, tanpa peduli lagi pada Arga. Pria itu hanya bisa menghembus nafas, melihat istrinya yang begitu ceroboh. Jisha sedang berjalan kaki di pinggir jalan, di mana rumah yang dia tinggali bersama suaminya sudah tidak terlalu jauh. Tiba-tiba dia merasa seperti ada yang mengikutinya dari arah belakang. Glek! Kenapa aku merasa seperti ada yang mengikutiku ya? Batin Jisha khawatir. Semakin melangkah, maka semakin terasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Bersambung.